saat kita memiliki kekayaan, memiliki aset, pendapatan kita lancar, stabil, keuangan kita sehat, tetapi bukan menjadi berkah buat kita, tetapi menjadi prahara buat kita semuanya. Keluarga menjadi tidak sakinah, anak-anak tidak terdidik, kita sendiri di mata lingkungan halayak kita menjadi tidak baik. Intinya kita ingin pendapatan kita ini berkah buat kita, berkah buat anak-anak, berkah buat keluarga semua. Apa saja sih tips-tips agar pendapatan kita ini berkah, agar pendapatan kita ini berkah? Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan seluruh jamaah Masjid Jami Lancanggaram, para asatidz, para habaib, para guru, para masyayikh, wabil khusus ketua DKM, para pemuda gerakan pemuda subuh, Ustaz Ali Abdullah Al-Hafidh, yang saya hormati juga Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salah satu cita-cita kita di dunia ini adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, termasuk keinginan kita agar apa yang kita dapatkan sebagai kepala keluarga di tengah kesibukan kita sebagai seorang profesional, guru, karyawan, petani dan lainnya ini, agar setiap pendapatan yang kita dapatkan ini berkah buat kita, buat istri, buat anak-anak, buat keluarga kita. Sungguh bukan bagian dari nikmat, justru bagian dari prahara. Saat kita memiliki kekayaan, memiliki aset, pendapatan kita lancar, stabil, keuangan kita sehat, tetapi bukan menjadi berkah buat kita, tetapi menjadi prahara buat kita semuanya. Keluarga menjadi tidak sakinah, anak-anak tidak terdidik, kita sendiri di mata lingkungan halayak kita menjadi tidak baik. Intinya kita ingin pendapatan kita ini berkah buat kita, berkah buat anak-anak, berkah buat keluarga semua. Apa saja sih tips-tips agar pendapatan kita ini berkah, agar pendapatan kita ini berkah? Yang pertama adalah niat kita agar apa yang kita dapatkan ini untuk memenuhi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholat subuh yang kita tunaikan pagi ini didedikasikan, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita terawat, berbuah komitmen, berbuah disiplin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita bekerja di pasar, kerja sebagai guru di lembaga pendidikan, kerja sebagai petani di perkebunan. Nah, kita ingin dedikasikan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata banyak sekali kewajiban kita sebagai hamba Allah itu isinya rupiah. Anak-anak harus menjadi hafidz, hafizah, menjadi terdidik, ada biaya untuk ustadz dan ustadzanya, ada biaya untuk lembaga pendidikan. Kita kudu berbakti untuk ibu bapak kita. Kita harus membiayai mereka. Tiap bulan di MCU-kan, diasuransikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Rupiah juga. Kita ingin berzakat 2,5% dari pendapatan, juga rupiah. Jadi sesungguhnya kenapa kita berkepentingan agar rupiah plus berkah, agar kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, selainnya totalitas tetapi seimbang. Totalitas tetapi seimbang. Sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada kita untuk
melakukan aktivitas secara ihsan, secara purna, nggak asal-asal. Subuh ditunaikan, direncanakan, wudunya pelan-pelan, ada isbagnya. Pada saat sholat tunaikan rukun fikih dan syarat qabulnya, ada tumaninanya. Setelah sholat menanamkan, melahirkan komitmen. Begitu pula dengan kita bekerja. Kalau sholat subuh saja tidak boleh dilakukan asal-asalan, bekerja di tempat kita, di kantor kita nggak boleh asal-asalan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi Allah mewajibkan kepada kita untuk melakukan sesuatu ihsan, profesional, tuntas, nggak boleh asal-asalan. Innallaha katabal ihsana, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi nas ini mewajibkan kepada kita untuk melakukan setiap pekerjaan secara ihsan, secara profesional. Nah, di antara bentuk-bentuk aktivitas bisnis, keuangan, pekerjaan profesional yang harus menjadi concern kita adalah komitmen dengan aturan, komitmen dengan regulasi, komitmen dengan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya kalau kita berbisnis, pastikan bahwa kalau kita mau investasi, portofolio usaha yang menjadi tempat modal kita ini ya legal, khususnya saat investasi kita ini online, digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya beberapa bisnis berlabel investasi terseret ke pengadilan, ke meja hijau. Kenapa? Karena ilegal. Jadi investasi sekian setiap bulan dapat sekian. Biasanya return yang return fantastis yang enggak logis itu biasanya salah satu indikator dia bukan investasi. Dia dan salah satunya adalah ilegal. Itu salah satu bentuk yang mungkin Bapak Ibu lihat di media, ternyata itu ilegal dan ternyata itu bukan investasi, tapi itu judi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tadi poin kedua, totalitas tetapi seimbang. Maksudnya seimbang, kalau kita lagi di kantor, kalau kita di tempat kerja, ihsan dengan pekerjaan kita. Tapi kalau kita pulang ke rumah, di depan istri, di depan suami dan anak-anak, saatnya waktu untuk mereka. Kalau kita lagi di komunitas, jadi satgas COVID, jadi lainnya, saatnya waktu kita untuk kontribusi sosial. Semua ada kadarnya, semua ada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan seimbang. Yang dimaksud dengan tawazun. Nah, para asatidz Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, jadi yang pertama tadi dedikasikan untuk Allah, kemudian yang kedua totalitas. Nah, yang ketiga halal. Jadi pastikan apa yang kita lakukan itu halal. Jadi tempat kita bekerja di mana. Terus kalau kita mengasuransikan kendaraan, rumah, anak-anak, istri, orang tua kita ini pakai asuransi apa? Kalau kita berbelanja ini di tempat mana? Kalau kita menggunakan transaksi online di e-commerce, platform digital, di mana apa yang kita beli? Nah, karena semuanya menjadi ekosistem. Kalau kita ingin anak-anak kita terdidik dengan baik, sementara sumber pendapatan kita ada yang tidak halal, paradoks, nggak mungkin. Kita ingin keluarga kita sakinah, tapi sumber pendapatan kita tidak halal, syubhat, nggak mungkin juga, paradoks gitu. Jadi paradoks. Nah, Rasulullah kan mengatakan fa'anna yustajabu lahu. Jika ada salah satu pendapatan kita yang tidak halal, maka doa-doa kita tidak akan diijabah. Jadi pastikan bahwa rupiah yang kita dapatkan, pendapatan yang kita dapatkan ini bersumber dari tempat yang halal. Seluruh transaksi kita transaksi yang halal. Nah, begitu pula seperti halnya subhanallah ya, kanun Aceh. Jadi kanun Aceh ini menurut kami yang di Jawa sungguh keberkahan luar biasa. Jadi ikutannya ini luar biasa.
Jadi karena kalau kita memilih pilihan yang halal, yang boleh jadi menantang, tidak mengenakan di sebagian kondisi, berarti sebenarnya pilihan masyarakat Aceh ini pilihan syariah luar biasa. Nanti banyak sekali ikutannya yang bisa diceritakan yang menuai keberkahan kepada kita semua. Karena sesungguhnya yang haram itu selain ia dilarang, sebenarnya ia merugikan kita semuanya. Judi sebelum ia dilarang, sebenarnya dia mau orang-porandakan ekonomi keluarga. Orang terbuai dengan mimpi ingin dapat sekian, tapi orangnya nggak mau kerja, nggak mau berkeringat. Jadi orang yang terbiasa bekerja dengan dedikasi, keringat gitu, disiplin, tapi ada sebagian hidup karena suap. Suap, alih-alih prestasi didapatkan dengan kinerja, ia dapatkan dengan rupiah dibayar, belum porak-porandakan semuanya. Jadi transaksi yang terlarang itu bukan hanya dilarang oleh Allah, memang merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, merusak citra, merusak masa depannya. Jadi dedikasi untuk Allah, totalitas tetapi seimbang, halal, dan yang terakhir menunaikan zakat. Jadi berharap dengan kapasitas keuangan setiap kita naik, gaji kita naik, akan netes kepada doa apa yang di sekelilingnya, ngangkat, nyeret, naik, nyeret dia gitu. Jadi kalau ada, kan kalau seorang dokter, akuntan, advokat, guru, bidan, dan sejenisnya, itu apabila pendapatan per bulannya itu mencapai 6.530.000, maka ditunaikan zakatnya 2,5%, netes. 2,5% kalau gaji per bulannya itu 6.530.000, itu zakatnya 155.000 rupiah. Berarti netes ke du'afa tuh. Semakin tinggi gajinya, berarti isi 2,5%-nya, besar. Jadi kalau tadi seorang profesional, berarti pilihan berzakatnya bisa dua. Pertama tahunan, apabila total pendapatan selama 12 bulan mencapai 80 juta, maka ditunaikan zakatnya 2,5%. Atau kalau memilih bulanan, apabila pendapatan take home pay-nya 6.530.000, 2,5% untuk du'afa atau untuk mustahik zakat. Yang kedua, kalau kita mengelola perusahaan, maka zakatnya tahunan. Apabila pendapatan perusahaannya mencapai minimum 80 juta, ditunaikan 2,5%. After tax juga nggak apa-apa, setelah bayar pajak 2,5%. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, karena yang menuna an nukhrija shadaqah mimman waiduhu lil bayt. Kalau kita punya kos-kosan 20 pintu, maka zakatnya ditunaikan setiap bulan, setiap kita menerima hasil sewa dari yang menempati kos-kosan kita. Apabila total hasil sewa per bulan kita mencapai 6.530.000, ditunaikan 2,5%. Kalau kita sebagai petani langsung, bukan sebagai pemodal pertanian, petani langsung, maka zakatnya setiap hasil panen. Kalau panennya per 3 bulan, 3 bulan. Kalau panennya per 6 bulan, per 6 bulan. Kan kalau sawah itu biasanya ada jenis padinya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, sesuai dengan panennya. Jadi apabila nilai panennya itu 6.530.000, ditunaikan 5%, karena pada umumnya sawah kita ini dikelola berbiaya. Kalau ada yang punya saham syariah, sukuk, maka tetap zakatnya zakat tahunan, ditunaikan 2,5% saat dividen keuntungan investasi kontribusi modal kita per tahun mencapai 80 juta. Nah, berharap ending dari cerita dunia keuangan, bisnis, profesi kita ini berakhir dengan kontribusi sosial, berakhir dengan zakat, mengangkat, membantu kita. Andaikan 2,5% tadi kita serahkan buat kerabat kita, juga nggak apa-apa. Justru bahkan itu prioritas, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang bersedekah menunaikan zakat untuk kerabatnya memiliki 2 pahala. Yang pertama pahala berzakat, yang kedua pahala bersilaturahim. Pahala bersilaturahim. Berharap dengan zakat ini kita berbuah keberkahan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Jadi ada 4 hal agar pendapatan kita ini berkah. Yang pertama adalah didedikasikan untuk Allah.
untuk kebutuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak terdidik, keluarga sakinah, birrul walidain juga tertunaikan dan lainnya. Yang kedua adalah totalitas tapi seimbang, profesional tetapi pada tempatnya. Yang ketiga adalah halal. Belanja di mana, asuransi di mana, nempatin dananya di mana tempat kita halal dan legal. Halal dan legal. Dan yang terakhir adalah kita tunaikan zakatnya 2,5% dari pendapatan kita agar berkah buat kita, buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat masyarakat kita. Demikian para asatidz, para masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Doktor yang saya muliakan dan para jamaah yang berbahagia. Berbicara dan merencanakan sesuatu itu tidak semudah seperti yang kita niatkan. Kehendak Allah dan ikhtiar salah satu bagian untuk mencapai perencanaan tersebut. Pertanyaannya, adakah persyaratan lain dari sudut dari disiplin ilmu alam dan ilmu syariah untuk mencapai niat dan perencanaan tersebut? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, para asatidz, para guru. Ya, jadi tadi kan berawal dengan niat ya. Jadi dengan yang kedua, memang kita harus merawat komitmen. Jadi kan ada dua nih, niat dan amal, amal dan niat, niat dan amal, amal dan niat. Jadi niat ini harus kita rawat dalam bentuk komitmen yang dilakukan oleh para masyayikh, para asatidz, Bapak Ibu sekalian dengan komitmen salat subuh hingga angka di atas 200, di atas 300, menurut saya luar biasa, luar sebagai bentuk komitmen Bapak Ibu kita semuanya. Karena salat subuh itu sebenarnya bukan hanya salat subuhnya, yang digerek banyak banget kebaikannya. Jadi tenang di hati, silaturahim dengan orang-orang baik, ketemu dengan orang baik. Kebaikan yang digeretnya itu banyak banget dengan kita sholat subuh ini. Dengan sholat subuh ini, kalau kita mau berdebat juga kalau di masjid jadi tertunda karena suasananya suasana syahdu gitu. Nah jadi niat dan komitmen ini harus dirawat memang. Karena kita semua ini manusia, berpotensi untuk down, berpotensi untuk lemah semangat. Memang harus dirawat dengan dua hal. Yang pertama adalah keimanan, salah satunya dengan sholat subuh yang ditunaikan oleh para masyayikh, para Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua dengan khidmah. Khidmah itu mudah memberi, mudah membantu. Jadi iman dirawat dengan dua hal. Yang pertama dengan keimanan seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya pagi ini. Yang kedua adalah dengan mudah berbagi, mudah memberi, mudah membantu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian beliau menyebutkan 5 kebaikan. Kemudian menutup hadisnya dengan wali an amshi ma akhir fi hajati akhihi khairun min a'taqib fi hadzal masjid syahran. Kalau engkau menyelesaikan masalah saudaramu itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi niat dirawat dengan dua hal, iman dan berkontribusi membantu saudaranya. Dan yang kedua tentu aja beramal ya, karena amal itulah yang akan menjadi tiket kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak mungkin yang bisa saya jelaskan, Bapak. Ustaz, ada pertanyaan dari jemaah lewat grup WA Ustaz. Karena Ustaz itu sebagai Dewan Pengawas Syariah di BSI mungkin ya secara umum, kami maksud WA-nya, kami itu belum terlalu yakin dengan syariahnya satu perbankan. Ya, misalnya BSI, Bank Aceh terserah. Logo bank syariah itu kami belum terlalu yakin 100% maksudnya. Ya. Nah, bagaimana agar kita yakin bahwa ekonomi syariah itu benar-benar halal, Ustaz? Mungkin itu Ustaz pertanyaan. Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya kita yakin bahwa perbankan syariah itu halal ataupun tidak riba? Sekian, Ustaz. Ya, mungkin ada 3 hal ya. 1,
intinya sih terlepas dari judul bank, terlepas dari judul perbankan, hidup kita yang sesuai syariat itu kudu, nggak bisa ditawar. Jika memang kita perlu pembuktian, yang pasti kita di rumah, di depan istri dan anak-anak kudu sesuai syariat. Seperti apa? Ya kita semua yang ngatur. Jadi apakah kita berkeluarga ini sudah sesuai dengan tuntunan? Apakah anak-anak terdidik 24 jam di dalam rumah sudah sesuai dengan tuntunan? Apakah kita titipkan di sekolah, saat kita bekerja juga sudah sesuai dengan tuntunan? Begitu pula saat kita bekerja. Jadi intinya bagaimana apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Nah itu yang pertama, karena berharap kita ini di dunia ini beramal soleh, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua terkait dengan perbankan. Nah, perbankan ini sebenarnya ikhtiar kita agar ada satu lembaga keuangan yang menjadi alternatif dari keuangan konvensional. Apa bedanya antara, mungkin beda kali ya, biar mudah menjelaskan. Yang pertama adalah kalau bank syariah itu berzakat, Bapak sekalian. Tahun ini contoh Bank Syariah Indonesia tahun 2022 ini itu menunaikan zakat perusahaan sebesar 105 miliar. Kalau bank konven nggak mungkin berzakat, kan nggak mukallaf, kan dananya nggak mutakawwab, kan nggak memenuhi kriteria wajib zakat. Jadi keluar dari kantong bank, dan ini tidak hanya Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, semua bank syariah dia berzakat. Kalau berzakat, kalau contohnya BSI tahun ini zakatnya adalah 105 miliar after tax ya, dari profit perusahaan. Sebagaimana tadi hadis, karena yang menggunakan ukhriyah shadaqah bimana itu lebih baik. Perbedaan yang kedua, karena ia syariah, dana itu dihalal atau tidak. Jadi selain isu risiko kredit, legal itu dipastikan halal. Jadi di bank syariah itu nggak mungkin ada uang keluar untuk biaya miras, minuman keras, nggak mungkin gitu. Nah, apakah kita ridho keinginan masuk surga sementara uang kita diputar untuk sesuatu yang syubhat oleh bank konven? Apakah kita nyaman? Apakah hati kita tumakninah kalau rupiah kita ini diputar untuk sesuatu yang syubhat? Jadi kalau di bank syariah dipastikan uang itu tidak. Jadi kalau bisnis ya bisnis jualan kendaraan, properti, usaha mikro gitu. Nggak mungkin itu ada screeningnya. Nah kalau di bank konven berarti dia patokannya ini kreditnya lancar apa tidak. Biasanya itu yang dipakai, sehingga karena parameter ini sangat mungkin kredit itu dikucurkan untuk usaha yang core aktivitasnya tidak halal. Kalau aktivitasnya tidak halal. Nah yang ketiga ya kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, seperti saya dan para guru di Indonesia ini, mungkin para asatidz di Bank Aceh itu bertugas untuk mengawasi kira-kira di lapangan sesuai enggak dengan fatwa, sesuai dengan opini syariah. Nah, itu mungkin biasanya salah satu cara untuk meyakinkan ya menjadi pelaku. Jadi kalau kita ingin yakin saham syariah, langsung aja investasi di saham syariah. Jadi kalau kita ingin yakin, langsung aja tempatkan di deposito bank syariah. Kalau kita ingin mengenal bagaimana sosok ia mendidik anak kita, coba aja tempatin anak kita di situ, biar tahu sentuhan bagaimana masuk kelas, di tengah proses di kelas bagaimana gitu ya. Demikian.